Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nadia, mahasiswa Universitas Surya Kencana Fakultas Hukum semester 3. Baik, di pertemuan ketiga kali ini dalam mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan, saya akan mencoba menjelaskan tentang penyertaan atau deal naming. Nah, istilah penyertaan ini disebut juga turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik, dan turut serta. Istilah Belandanya ini disebutnya deelneming. Dalam bahasa Inggris disebut participation, dan di dalam bahasa Prancis ini disebutnya participation. Nah, pengaturan penyertaan ini dibagi dua. Yang pertama adalah secara umum, kemudian yang secara khusus. Secara umumnya, di sini pengaturan penyertaan ini ada di dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai dengan 62. Kemudian secara khusus ini tersebar di dalam buku 2 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP atau tindak pidana khusus. Di dalam KUHP ini kita lihat sebenarnya tidak ada definisi tentang penyertaan. Secara umum, kalau kita teliti lagi pasal-pasalnya, maka yang namanya penyertaan adalah satu tindak pidana, namun orang yang melakukannya lebih dari satu, atau beberapa orang yang melakukan satu tindak pidana itu lebih dari satu, itu artinya bisa 2, 3, 4, atau lebih banyak dari itu. Jadi tergantung dari kasusnya. Nah, kemudian hal yang harus kita ingat di dalam penyertaan yaitu satu tindak pidana namun pelakunya lebih dari satu. Itu yang sangat mudah diingat. Kemudian di sini kita akan berbicara mengenai pengaturan penyertaan sesuai dengan pasal 55 sampai dengan 62 KUHP. Maka disebut di sini ada 5 bentuk penyertaan. Yang pertama adalah pelaku atau mereka yang melakukan, dan di sini ada istilah dalam bahasa Belandanya, sayang sekali saya tidak bisa menyebutkannya, tapi tidak apa-apa, yang penting ini penyebutannya harus berurutan. Nah, mereka yang menyuruh melakukan, itu yang kedua. Yang ketiga, yang turut serta melakukan. Yang keempat, yang membujuk atau menggerakkan, kemudian yang kelima adalah yang membantu melakukan. Nah, di sini dari bentuk pertama sampai bentuk ketiga ini sudah diatur di dalam pasal 55 ayat 1 sub bagian kedua. Kemudian yang membujuk ini atau menggerakkan bentuk keempat ini sudah diatur di dalam pasal 55 ayat ke-1 sub bagian kedua. Nah, itu dia kenapa urutannya tidak boleh tertukar, karena ini sudah disusun sedemikian rupa sesuai dengan pasal 55 sampai dengan 62 KUHP. Kemudian saya akan membahas mengenai penggolongan penyertaan. Nah, penggolongan penyertaan ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah menurut KUHP. Kemudian di sini menurut KUHP ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada golongan pelaku dan ada golongan pembantu. Golongan pelaku ini yang termasuk golongan pelaku ini adalah bentuk ke-1 sampai dengan bentuk ke-4, yaitu bukan pelaku tindak pidana tetapi pertanggungjawaban pidananya disamakan dengan pelaku. Dan ini diatur di dalam pasal 55 ayat 1 subbagian kedua. Nah, ini kita sudah sudah mengetahuinya sebelumnya, apa itu bentuk ke-1, apa itu bentuk kedua, dan seterusnya. Nah, ini yang dinamakan bentuk penyertaan. Kemudian di sini ada golongan pembantu. Golongan pembantu ini adalah bentuk kelima, yaitu diatur di dalam pasal 56 dan 57 KUHP. Kemudian di sini ada menurut doktrin. Apa itu yang dimaksud dengan doktrin? Doktrin yaitu menurut pendapat para pakar, atau ada juga yang menyebutnya jurisprudence
bukan jurisprudensi tapi jurisprudence, yakni pendapat para pakar yang sesuai dengan perkembangan ilmu hukum. Dan menurut doktrin ini susunannya berbeda. Akan tetapi goal atau ujungnya ini adalah berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana. Ini kembali lagi saya juga tidak bisa menyebutkan bahasa Belandanya, tapi saya akan mencoba menjelaskan menurut doktrin apa saja yang menurut doktrin. Nah, di sini ada bentuk penyertaan yang berdiri sendiri. Artinya pelaku bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatannya, yaitu dari bentuk ke-1 sampai dengan bentuk ke-3. Nah, mengapa disebut penyertaan berdiri sendiri? Karena keberhasilan tindak pidana itu tidak bergantung kepada pelaku yang lainnya. Kemudian di sini ada bentuk penyertaan yang pertanggungjawaban pesertanya bergantung pada perbuatan peserta lainnya sebagai perbuatan yang dapat dihukum, yaitu bentuk ke-4 dan bentuk ke-5. Saya ulang, bentuk ke-4 dan bentuk ke-5 dari mana? Dari sini, dari bentuk-bentuk penyertaan. Nah, kemudian saya akan langsung ke sini. Jadi, ini merupakan kesimpulannya adalah karena di dalam doktrin ini, dalam prakteknya ada yang dinamakan pembujukan yang gagal, maka bergantung kepada orang lain sama dengan pembantuan, sehingga pembujukan dengan pembantuan adalah perbuatan atau pertanggungjawaban yang tidak dapat berdiri sendiri karena bergantung pada orang lain dan pertanggungjawabannya beda. Dan karena penggolongan penyertaan yang menurut doktrin ini sudah tidak sesuai, maka yang dianut adalah penggolongan penyertaan yang menurut KUHP, yaitu kita gunakan yang ini. Ada golongan pelaku, yaitu bentuk ke-1 sampai dengan bentuk ke-4, dan ada golongan pembantu, yaitu bentuk ke-5. Nah, baik, saya sekarang akan coba menjelaskan tentang bentuk ke-1. Di sini bentuk ke-1 adalah pleger atau deder. Nah, mohon maaf apabila saya salah menyebutkan ya, kita sama-sama belajar di sini. Yaitu pelaku yang melakukan tindak pidana dalam hal ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga disebut sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama ada pandangan yang luas, ekstensif, ada juga pandangan yang sempit, restriktif. Nah, di sini pandangan yang luas yaitu pelaku adalah setiap orang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Ini sama dengan pasal 55 KUHP. Yang perlu dipahami di dalam pasal 55 ini adalah adanya limitasi atau pembatasan, namun apabila tidak disebutkan di dalam pasalnya, maka memerlukan sebuah penafsiran. Contoh, ketika lahirnya undang-undang yang dinamakan barang itu hanya barang yang berwujud. Namun ketika dengan adanya arus listrik tahun 1921, barang itu berkembang menjadi dan ditafsirkan secara luas atau diperluas menjadi barang bergerak, barang tidak bergerak, barang berwujud, atau barang tidak berwujud. Contohnya listrik tadi. Dan dari sinilah barang memiliki perluasan arti. Nah, kemudian di sini ada pandangan dalam arti sempit atau restriktif. Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku sama dengan didar. Saya akan coba membaca dari pasal 55 ini. Nah, pasal 55 ayat 1. Dipidana sebagai pembuat atau deder suatu perbuatan pidana, subbagian ke-1, mereka yang melakukan, yang